Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldo Safrantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali persekutuan pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali hadir menghadap Tuhan di dalam persekutuan ini. Kami boleh merasakan kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap menapaki persiaran hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, karena semalam Engkau telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi hari ini keadaan tubuh kami boleh kembali menjadi segar. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Pimpin dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, bersama Saudari Nevi dan Bapak Devian, mari kita angkat sebuah pujian dari NKB nomor 21. Ku diberikan kidung baru. Segala dosaku dihapusnya hingga paruh hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, merenungkan firman Tuhan, dan pastinya melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Kristus yang setia, saya memberi judul tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan Natal. 2. Kabar sukacita itu hadir dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal. Bagi umat Kristen, Natal memang menjadi momen yang sangat penting dan spesial yang menjadi bagian dari kehidupan setiap pribadi. Pada saat Natal, kita mengikuti ibadah yang meriah dan berkesan, juga dengan berkumpul dan berjumpa banyak orang di gereja. Pada saat Natal pula, ada juga keluarga-keluarga yang saling berkumpul dan saling menghabiskan momen bersama termasuk di dalam liburan. Sungguh, Natal menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bukankah sahabat juga merasakan hal yang demikian? Namun, Natal tahun lalu dan mungkin juga Natal tahun ini, sahabat, suasana Natal yang meriah, hangat, dan berkesan berubah secara drastis. Kita tak lagi merayakan Natal dengan meriah, berkumpul bersama dengan orang-orang, atau mungkin liburan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jelas pandemi COVID-19 yang datang di tahun lalu dan masih membayang-bayangi kehidupan kita sampai dengan sekarang ini mengubah segala keadaan. Natalan di rumah saja dan terbatas pada keadaan. Mungkin itulah realita yang harus kita terima dan jalani saat ini. Lantas apakah jika Natalan di rumah saja dan terbatas pada keadaan akan mengurangi esensi dan makna Natal itu sendiri? Bagi saya tidak. 2000 tahun yang lampau, hari di mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dengan menjelma menjadi bayi Yesus, suasana malam itu sungguh sangat hening dan terbatas pada keadaan. Setibanya di Bethlehem, ketika Yusuf dan Maria ingin mengikuti sensus penduduk yang pertama kali diadakan di negeri itu, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Disebutkan dalam bacaan Alkitab kita bahwa Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat dalam penginapan, sehingga ia harus melahirkan bayi Yesus di tempat yang terbatas, dan bahkan membungkus bayi itu dengan lampin dan menaruhnya di dalam palungan. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan karena jelas pada waktu itu ada banyak orang yang juga pergi ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk yang diadakan.
sehingga penginapan-penginapan yang ada sudah menjadi penuh. Maka dari itu, keadaan yang terbatas dan tidak memungkinkan bagi Maria untuk mendapatkan tempat yang layak untuk bersalin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari kisah tersebut kita ditunjukkan bahwa Allah memilih hadir dalam keterbatasan dan tempat yang tidak selayaknya. Di tempat yang berbeda, kabar sukacita itu diwartakan oleh malaikat-malaikatnya kepada para gembala yang sedang beristirahat di padang bersama dengan kawanan ternaknya dalam heningnya suasana malam. Alkitab mencatat pewartaan kabar sukacita itu diberikan kepada para gembala, bukan tanpa alasan. Gembala adalah simbol bagi orang-orang dalam tanda kutip kelas bawah dalam strata sosial dan ekonomi dalam masyarakat saat itu. Meskipun diceritakan seorang gembala menggembalakan kawanan ternak, namun kita perlu memahami bahwa ternak itu belum tentu kepunyaan atau milik para gembala tersebut. Menggembalakan kawanan ternak merupakan sebuah pekerjaan pada waktu itu. Dan dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa para gembala yang mana saya tadi sebutkan sebagai orang-orang dalam tanda kutip kelas bawah yang hidup dengan sederhana dan memiliki keterbatasan baik dalam ekonomi sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, mereka mendapatkan keistimewaan dengan mendengar kabar sukacita kedatangan juru selamat. Sahabat, Natal tidak selalu berbicara tentang kemeriahan. Malahan, sejak mulanya berita sukacita Natal tersiar dalam keadaan yang terbatas, dalam sebuah kesederhanaan, bukan? Maka dari itu, meskipun dalam keadaan yang terbatas, esensi dan pesan sukacita Natal tetaplah ada dan sama. Atau jangan-jangan melalui momen seperti sekarang ini, di tengah keterbatasan dampak dari pandemi COVID-19, Tuhan sedang mengingatkan kita yang sudah terjebak dalam konsep Natal yang meriah dan megah, yang mengaburkan esensi dan makna dari kabar sukacita Natal itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat, mari kita bersama naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, pandemi COVID-19 masih berada dan mengintai di sekitar kami hingga saat ini. Kami mohon, tolong jagai kami selalu, dan juga ingatkan kami untuk tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, dan juga menjaga sesama kami dari paparan COVID-19. Kami juga memohon Tuhan tetap melindungi dan menyertai selalu para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru. Kami memohon kepada Tuhan untuk juga melawat mereka, memberikan mereka kekuatan dan menghibur mereka di dalam masa-masa sulit ini. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk menyapa mereka, untuk menghibur mereka, mendampingi mereka dan juga membantu mereka di dalam kebutuhan yang dibutuhkan selama masa-masa sulit ini. Biarlah kami boleh tetap menolong saudara-saudara kami untuk bangkit dari setiap keadaan yang ada. Tuhan, kami juga ingin mendoakan setiap umat-Mu yang dalam pergumulan hidup masing-masing terus tetap berjuang dan menaruh harapan dan masa depannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dengan setiap usaha yang mereka lakukan, berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa menaungi mereka. Kami juga teringat akan panitia Natal yang sedang berjuang, baik di dalam merencanakan dan juga melaksanakan setiap peribadatan-peribadatan di momen Natal ini. Biarlah setiap rencana yang sudah dibuat, biarlah setiap kegiatan yang akan dilakukan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan umat-Mu di GKI Tomepel ini boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Natal di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami juga akan melanjutkan dan memulai aktivitas kami masing-masing, kami serahkan setiap perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi kita telah usai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.